Orang ini bisa dibilang dewanya kekuatan di zaman modern. Dia terkenal karena kemampuannya melakukan 4030 pull up dalam waktu 17 jam dan berlari sejauh 330 km dalam waktu 39 jam. Kalau kita olahraga, biasanya sejam aja udah capek. Tapi kalau orang ini mah beda level. Dia bisa olahraga sampai 15 jam. Meskipun dia mampu ngelakuin hal-hal yang di luar batas manusia, David Goggins tetaplah seorang manusia biasa. Sama seperti kita semua, dia juga punya masa lalu. Masa lalu yang buruk dan kelam. Di mana ada perjuangan keras yang bisa bawa dia sampai ke titik sekarang. Inilah kisah hidup David Goggins, pria paling tangguh di dunia. I start seeing people getting happy and shit. For worse weather to come in, because why in worse weather we get better. To really put yourself into that dream, that's where you truly become what you're destined to become. Dave Goggins is well known for his physical and mental toughness and for his practically inhuman level of determination. This is a guy who did 3 Hell Weeks, 60 plus ultra marathons, ran with broken bones for 30 miles to get into one of the mega ultra marathons. David Goggins adalah satu-satunya lelaki dalam sejarah yang berhasil menyelesaikan pelatihan militer paling keras di dunia, seperti Navy SEAL, Army Ranger, dan Air Force Tactical Air Controller. Dirinya menjadi salah satu atlet dengan ketahanan teratas di dunia. Kalau kita biasanya cuma olahraga sekali sampai 2 kali seminggu, kemudian kita cobain ikutan latihan militer seperti David Goggins, kita mungkin bisa sakit, pingsan, atau bahkan mati. Jadi sekuat itulah David Goggins. Namun, di balik ketangguhannya, ada masa lalu keras yang membentuk dirinya menjadi seperti hari ini. Waktu kecil ketika berumur 6 tahun, David melihat secara langsung ibunya itu disiksa oleh ayahnya. Di mana sempat ada satu insiden ketika ibunya itu dipukul dan ditarik rambutnya dari atas tangga. Nggak cuman ibunya, ayahnya yang pemabuk itu juga sering mukulin David dan saudaranya. Kejadian ini membuat David harus menjalani hidupnya penuh dengan trauma. Nggak cuman di rumah aja, di sekolah, David Goggins itu juga sering dibully oleh teman-temannya sendiri. Kemanapun David pergi, akan selalu ada tekanan mental dan fisik yang menghantamnya. Sehingga membuat dia jadi orang yang tertutup. Seolah-olah ada dua sisi dari seorang David Goggins. Di sisi luar, dia tampak seperti seorang pria yang tangguh. Namun dari dalam, dia adalah seorang anak kecil yang terluka. Rasanya seperti ingin minta pertolongan, tapi nggak ada yang menolong dia. I mean, the abuse with your dad seemed pretty real. Oh, it was real shit. I had white splotches all over my skin from being stressed out. Hair, patches of hair falling out at a young age. And once my dad got drunk, that's when the nightmare began. Was that the hardest part, or did it trigger stuff into you physically and mentally? Karena masa kecil yang bikin trauma, David ketika remaja itu jadi nggak bisa merawat diri. Sehingga di usia 19-22 tahun, berat badan David itu naiknya luar biasa. Dari yang awalnya 79 kg, naik menjadi 136 kg. Kalau berat badan sudah sampai segini, itu bisa dibilang obesitas ya. Masa ini adalah fase di mana David itu selalu mencari kenyamanan. Makanan yang enak dan berlebihan itu sudah pasti nyaman. Namun, dengan gaya hidup seperti ini, itu juga bikin pikiran David jadi nggak nyaman. Pada masa itu dia juga bekerja di Ecolab sebagai pembasmi serangga seperti kecoa, di mana dia membasmi kecoa dari satu restoran ke restoran yang lain, mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan dia itu juga dibayar gajinya itu di bawah UMR. Dari kecil sudah broken home, dibully dan obesitas. Tapi uniknya, masa depan David Goggins itu berubah 180 derajat setelah dia menonton sebuah tayangan, yaitu Class 224. Sebuah dokumenter yang menayangkan tes dasar Navy SEAL Angkatan 224. Latihan yang mereka lakukan bernama Hell Week. Hell Week adalah tes militer terberat di dunia untuk mengukur ketangguhan para peserta, baik secara fisik maupun mental. Latihannya itu cukup gila, di mana peserta diharuskan untuk melakukan latihan fisik dan mental selama 24 jam non-stop. Dan peserta hanya diperbolehkan untuk tidur selama 4 jam dalam waktu 1 minggu. Di dokumenter ini, banyak peserta yang membunyikan bel dan meletakkan helm, yang menandakan bahwa mereka itu sudah menyerah. Di situ David mulai melihat pria-pria sejati yang memutuskan untuk tidak menyerah dan tetap berjuang. David pun terinspirasi untuk menjadi seperti mereka, yaitu seorang pria sejati. Dari dokumenter inilah,
hidup David Goggins yang awalnya serba mencari kenyamanan, jadi berubah sepenuhnya. Dengan berat badan sebesar 134 kg, dia nekat untuk mendaftarkan diri menjadi seorang Navy SEAL. Namun untuk bisa lolos pendaftaran, dia harus menurunkan berat badannya sebanyak 48 kg dalam waktu 3 bulan. Usaha pertama yang dilakukan oleh David adalah berlari sejauh 6,5 km. Namun ternyata dia hanya mampu berlari sejauh 500 meter saja dan langsung pulang ke rumah. Wajar sih, karena seumur hidupnya dia nggak pernah olahraga lari dan berat badannya dia pun juga obesitas. Setiap David mau lari, dia selalu merasa bahwa dirinya itu nggak mampu. Lari 1 km aja nggak bisa. Gimana caranya dia bisa turunin berat badan sebanyak 48 kg dalam waktu 3 bulan? Di sini dia mulai kehilangan rasa percaya diri. Pikiran pesimis dan menyerah selalu menghantui David. Tapi waktu itu dia cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama, tetap menjadi seorang pria dengan berat badan 134 kg dan bekerja sebagai seorang pembasmi kecoa yang gajinya di bawah UMR. Atau pilihan kedua, tetap berjuang dan gagal hingga dirinya berhasil. Dan David memilih pilihan yang kedua. Setelah David memilih untuk berjuang, dia sadar kalau dia itu nggak mampu berlari sejauh 6,5 km setiap harinya. Jadi dia mulai cari alternatif lain dengan bersepeda, berenang, dan berbagai macam jenis olahraga. Lama-kelamaan olahraga sepeda pun terasa jadi lebih ringan, sehingga David mulai mencoba untuk berlari. Dari yang awalnya cuma bisa berlari sejauh 500 meter, menjadi 1 km, 3 km, 4 km. Hari demi hari, David berlari semakin jauh. Sesudah berlari, dia bakal lanjut bersepeda dan berenang. Kalau kakinya lelah dan sakit, dia bakal lanjut pergi ke gym. Bahkan jika jam 3 pagi itu sedang turun salju, dia pun bakal tetap keluar untuk berlari dan bersepeda. Setelah perjuangannya yang begitu berat dan menyiksa, berat badan David pun berhasil turun sebanyak 48 kg dalam waktu 3 bulan. Ia pun langsung mendaftar ke Navy SEAL dan diterima. Di Navy SEAL, David mengikuti 3 uji coba Hell Week sekaligus dalam waktu 1 tahun, di mana dia gagal dalam 2 percobaan yang pertama dan berhasil dalam percobaan yang ketiga. Nggak cukup sampai di Hell Week, David tetap lanjut untuk menantang dirinya sendiri dengan menyelesaikan latihan Army Ranger dan Air Force Tactical Controller. Kemudian memecahkan rekor dunia dengan melakukan 4030 pull up dalam waktu 17 jam dan berlari sejauh 330 km dalam waktu 39 jam. Proses yang David lewati itu nggak mudah dan perjuangannya itu cukup brutal. Dia sangat menghormati dengan yang namanya kedisiplinan. David bilang sendiri di sebuah podcast, nggak ada orang yang kasih motivasi ataupun bimbing dia. Dia juga nggak punya pelatih, nggak punya ahli gizi. Jadi bisa dibilang selama proses penurunan berat badan, David latihan sendirian setiap hari dengan berbagai macam olahraga tanpa pendamping. Semua ini bisa dia lakukan berkat dari kedisiplinan diri untuk terus maju. Nggak cuma disiplin, David Goggins juga punya sifat yang bisa kita tiru, yaitu sabar. David percaya akan kesabaran. Beginilah caranya untuk bisa meraih sesuatu dalam hidup. I believe in patience. I'm a patient dude. I can watch a piece of grass grow for 20 years. Because I know that this is how you get somewhere in life. Hidup adalah sebuah petualangan baginya, dan setiap orang itu punya petualangan yang berbeda. Dia bukanlah orang yang terbaik dalam hal apapun. Dia nggak punya bakat bawaan fisik yang kuat dari lahir. Dia bahkan punya masa lalu yang kelam dan traumatis. Namun ada satu hal yang membedakan dia dari kita semua, yaitu obsesi. Dia sangat terobsesi untuk maju dan mencapai hal-hal yang di luar batas manusia. Ada satu quote yang paling aku suka dari David Goggins. I make a very small salary from being retired from the military. That's all I need. So I'm not fast to, I'm a minimalist motherfucker. Give me a backpack, a fucking ground to sleep on, and a pull-up bar, and some running shoes, and a Subway sandwich or some shit, and I'm fucking straight. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Kira-kira next mau bahas apa lagi nih? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe.